Baik, kita masih akan memperbincangkan mengenai 5 pendekar KPK yang baru. Ibu Betty tadi Mas Hatta sudah menyatakan ada 3 nama yang bermasalah di sini, Ibu Basaria, kemudian Pak Saud Sitomorang, dan kemudian Pak Alexander. Nah, mungkin kita bisa lihat kalau kita mau menilai apakah mereka independen atau tidak, apakah mereka bisa dipercaya apa tidak, itu misalnya bisa dilihat dengan afiliasinya tadi Anda mengatakan. Dan bahkan juga kita tahu bahwa Ibu Basaria itu yang merekomendasikannya adalah Wakil Kapolri saat ini itu Bapak Budi Gunawan yang memang sebelumnya sudah sempat dijadikan tersangka. Jadi ada semacam orang kekhawatiran begitu Bu. Nah, apakah Pansel tidak melihat hal ini ketika memilih atau mengajukan Bu Basaria sebagai salah satu calon yang bisa dipilih oleh DPR? Jadi sebetulnya begini, semua calon yang dari Polri tentu direkomendasikan oleh pimpinan Polri ya. Jadi yang kita lihat bukan siapa yang merekomendasikan, tapi yang kita lihat adalah kualitas dari yang bersangkutan. Ya. Dan Anda melihat di kualitas Ibu Basaria sudah cukup kompeten untuk bisa independen dan kemudian bisa melakukan pendidikan dengan baik? Betul. Dan menurut saya gini, kadang-kadang apa yang disebutkan sebagai negatif itu bisa menjadi positif, tergantung kita bagaimana melihatnya ya. Ambil contoh afiliasi Ibu Basaria dengan Polri. Kalau kita lihat KPK itu sepanjang tahun itu menangani 70 kasus dalam tahap penyelidikan. 53 penyidikan, 40-an yang masuk penuntutan ya. Padahal kita tahu bahwa korupsi kan jauh lebih banyak dari itu. Jadi kalau KPK bekerja sendiri tanpa memberdayakan kepolisian, kejaksaan, justru penanganan korupsi itu tidak efektif, terlalu sedikit. Dan itu sebabnya undang-undang juga menyatakan bahwa tugas KPK itu termasuk supervisi, koordinasi, ya. Dan afiliasi Ibu Basaria dengan kepolisian justru akan membantu itu. Jadi kepolisian itu bisa mempunyai atau KPK bisa melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dengan baik. Oke. Mas Hatta setuju dengan pendapat Ibu Betty? Misalnya kalau kita lihat perjalanan KPK dengan Polri selama ini kan sering terjadi gesekan ya, begitu ya. Kita lihat ada kasus cicak versus buaya yang sering terjadi, ada versi 1, versi 2 begitu ya. Nah, Anda melihatnya kalau dengan ada afiliasi ini akan positif seperti yang Ibu Betty tadi sampaikan, apa justru malah membuat KPK menjadi dilemahkan? Saya kira kita perlu membagi hal ini menjadi 2 hal ya. Pertama, hal-hal taktis di dalam praktek penanganan perkara dengan hal-hal strategis yang menyangkut soal bagaimana desain pemberantasan korupsi itu sendiri. Nah, di dalam konteks taktis dalam upaya pemberantasan korupsi, penanganan kasus, barangkali kedekatan itu menjadi sangat positif. Ya. Tetapi kita perlu belajar juga dari pengalaman negara lain yang berhasil memberantas korupsi, itu dimulai dari institusi penegak hukum. Tidak bisa tidak. Baik. Nah, masalahnya ketika ada afiliasi semacam itu, maka apakah fungsi KPK ya di dalam konteks membersihkan institusi-institusi negara dari praktek korupsi yang itu perlu dimulai dari institusi penegak hukum, itu bisa dilakukan. Karena apa? Karena bagaimanapun problem utama dari kita ini adalah penegakan rule of law. Kita tahan dulu di situ, Mas Hatta. Sorry, sekarang kita sudah terhubung dengan Pak Saud Sitomorang yang saat ini berada di luar studio. Pak Saud, kami ucapkan selamat sudah terpilih sebagai salah satu pimpinan KPK yang baru. Nah, tapi ada tanggapan yang menilai posisi Anda sebagai bagian dari BIN itu adalah nanti mungkin akan tidak terlalu bisa menjalankan fungsi yang transparan, yang akuntabilitasnya bisa terjaga begitu. Apakah tanggapan Anda terhadap hal ini? Ya, aku boleh salam dulu nggak dengan Bunda Betty itu? Selamat sore, halo. Pak Saud. Halo. Bunda, apa kabar? Baik, baik. Ini kok sudah berbunda dan ada hubungan apa ini kalau boleh tahu? Kenapa jadi ada bunda-bunda? Panggilan para capim kepada. Tapi tidak ada hubungannya saat proses pansel kan Bu ya, dengan ada hubungan bunda ini? Setelah terpilih baru bilang bunda. Panggil. Silakan Pak Saud, tanggapan Anda dulu. Makanya itu tadi ya. Ya, jadi indeks persepsi korupsi itu kan persepsi ya. Saya panggil bunda aja orang udah punya persepsi itu. Nah, ini jadi menarik ya menangani korupsi ini. Jadi kalau persepsinya
bahwa intelijen itu akan tertutup, ya kan? Itu pertanyaan tahun 2008 itu, pertanyaan itu ketika saya mencoba ngobrol dengan Pak Rinal Kasali, dia tanya, bagi saya terbuka dan tertutup kayak ngidupin lampu. Buktinya dari pagi sampai sore saya belum ganti baju, ini kan ke dalam rangka keterbukaan. Pagi-pagi udah ngomong, ngecap sana sini, meyakinkan rakyat bahwa saya perfect untuk memberantas korupsi gitu ya. Jadi kalau nggak umpamanya memang karena keterbukaan atau yang paling penting kan check and balance. Saud Situmorang kalau tertutup gampang di check and balance, ada 5-4 orang yang lain. Kemudian ada teman-teman ICW yang harus melototin, harus dipelototin. Saya kalau dipelototin bisa jadi orang gila juga loh, bisa kemasukan setan juga gitu. Jadi artinya check and balance itu penting. Jadi kalau dengan cara apa saya bisa menyembunyikan bahwa saya tidak mempunyai input, output, outcome yang baik di KPK nanti, ya harus di cross check and balance gitu. Katakan saya membawa hidden agenda, bawa hidden agenda dari mana, undang-undangnya ada kok gitu ya kan, ada sistem yang kita sebut criminal justice system yang udah mulai baik ya, kerjasama dengan polisi dan lain-lain. Jadi it's nothing to do with the intelligence at all gitu sebenarnya. Ya kalau boleh saya bisa jawab itu sementara. Oke, baik. Nah, kemudian orang ingin mengetahui selanjutnya adalah apa kemudian target utama Anda ini pada saat setelah terpilih, lalu apa yang kemudian akan Anda lakukan? Mungkin kalau boleh saya sebutkan bahwa yang dalam paper saya kepada Pansel itu kan saya memasukkan apa yang saya sebut, saya pinginnya itu membangun peradaban di negara ini. Maksudnya Pak? Ibu harus tahu ya, tahun 1971 kita itu sudah punya yang namanya Undang-Undang Tipikor, dan isinya itu nggak jauh beda dengan Tipikor kita tahun 99 yang di Jungto 2002. Isinya itu mirip sekali. Yang kalau menurut kategori undang-undang itu, ini Setia Novanto ini pun udah bisa dipenjara sebenarnya. Kalau menurut Undang-Undang 71 itu merencanakan saja itu sudah tidak boleh. Tapi karena peradaban kita tidak bangun dengan benar, ya kan, yang saya sebut tidak sustainable, ya kayak begini. Nanti kita mau bikin undang-undang Tipikor tahun 2500 juga kita akan gini-gini terus gitu. Oleh sebab itu yang harus dibangun itu pertama peradaban. Saya membawa yang saya sebut Korea Complexity, yang saya kemarin di Komisi 3 itu saya mengatakan bahwa marilah kita mulai dari yang kecil-kecil. Kita lihat Singapura itu mulai dari cara membuang ludah dan lain-lain. Kita di sini ada orang landar busway didiemin, anak kecil tawuran tuh dibiarin. Nanti itu ini udah besar dari perilaku greedy gitu. Jadi membangun peradaban, memberantas korupsi dengan membangun peradaban baru. Ada banyak teori, katanya ada teori yang namanya, yang saya sebut juga kemarin di Komisi 3 itu, yang disebut sebagai hukum itu sebagai system of norm, sebagai system of behavior, perilaku ya, atau system of value. Saya sekarang masuk kepada system of value, dan ini malam ini saya coba mendeliver beberapa message. Marilah kita memiliki persepsi yang sama, value yang sama. Kalau value-nya diukur dari memenjarakan orang, 400 orang yang kita penjarakan kemarin kan tidak mengurangi satu sedikit pun, ya indeks kita turun. Oke. Oleh sebab itu saya lebih senang supaya tidak berdarah-darah dan lebih sedikit beradab, lebih sedikit sejahtera. Ya kita mencegah lebih baik. Ada standar-standar operating prosedur harus kita bentuk. Contohnya inovasi. Kalau pengadaan barang itu kalau dari pabrik itu bikin ketentuan lah, jangan sampai lebih dari 10% dan lain-lain. Oke, bicara soal value tadi Anda mengatakan, lah bagaimana tanggapan Anda terhadap value yang dikandung oleh Undang-Undang KPK yang saat ini jika direncanakan akan direvisi dan sudah masuk prolegnas? Ya, itu makanya kembali lagi, di dalam itu kan syarat dengan nuansa check and balance. Kalau di dalamnya SP3, saya katakan kemarin contoh kasus Ibu Siti Fazia, SP3 itu nggak bisa dilakukan, kemudian dia, dan banyak kasus-kasus lain ya kan. SP3 itu kan juga di check and balance juga dengan nanti ada yang namanya tim penasehat atau tim apapun yang namanya. Jadi nggak Saud Situmorang nggak bisa bikin SP3 sembarangan gitu loh. Ada tim penasehat atau tim apalah di luar dari tim yang ada sekarang ini namanya. Itu juga, jadi kembali lagi saya menganggap itu perubahan-perubahan yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan undang-undang kita yang duluan lahir daripada undang-undang UNCSC. UNCSC itu 2003, undang-undang kita 2002. Nah, kalau di UNCSC itu sektor swasta belum kita sentuh loh Bu, kita udah tanda tangan loh itu. Enggak, kita sektor swasta belum bisa kita sentuh itu. Yang nakal-nakal ini kan tidak hanya orang pemerintah aja, swasta juga nakal-nakal gitu loh. Jadi maksud saya setuju kalau memang itu harus dimasukkan. Belum lagi kalau kita bicara undang-undang ASN. ASN itu kan di situ ada merit system.
Orang-orang itu kadang-kadang kan korupsi itu macam-macam, ada kesempatan dari awal juga tidak berintegritas naik pangkat, ya kan? Mau ikut Lemhanas, ikut Sesko, itu semua kan persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan gitu. Oke, permasalahannya ada salah satu hal di dalam revisi Undang-Undang KPK yang saat ini sudah masuk di prolegnas itu adalah mengenai misalnya penyadapan. Nah, ini harus melalui izin pengadilan. Seperti kita ketahui, Ya. kan itu mungkin saja misalnya pengadilan memberikan izin, tapi kemudian sudah bocor informasinya sehingga akhirnya operasi tangkap tangan menjadi kecil terjadi. Nah, tanggapan Anda bagaimana terhadap ini? Itu managerial implication aja. Saya bisa dudukkan seorang yang petugas pengadilan di kantor saya kan. Saya ada nomor sekian nih, saya detik ini juga harus saya marking. Kami sering memakai istilahnya marking ya, bukan kita marking, umpamanya gitu. Kan tinggal ketok palu, dia mau memanggil pengadilan. Itu satu. Kedua, karena memang kan saya katakan kembali lagi, saya kalau mau marking orang kan tinggal diketik aja di keyboard. Orang-orang nakal ini kan bisa terjadi di mana saja gitu. Oleh sebab itu siapa yang memverifikasi itu? Jangan-jangan ini hanya orang nakal bisa terjadi kapan aja. Oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, kita check and balance-nya di situ. Lebih lanjut lagi, sebenarnya saya mengatakan bahwa kalau mendengar orang bicara itu kan itu sebenarnya untuk konfirmasi. Untuk konfirmasi kan kita udah ada informasi awal gitu. Saya mengambil contoh sebenarnya nggak pakai alat sadap pun negara ini bisa bersih sebenarnya. Kalau kita komit dengan pencegahan yang baik dan benar. Betul. Undang-undang sudah mengamanahkan kita harus melakukan penindakan dan itu harus kejam dan itu harus mengikat dan itu harus menimbulkan rasa takut, itu harus memang. Iya. Tetapi kalau di depannya tidak dilakukan pencegahan dengan baik yang benar, dengan sustainable, beradab, pakai teori-teori, ya harus dipakai. Kalau nggak pakai teori ngawur semua kita ini memberantas korupsi. Akhirnya kayak begini gitu. Oke, Ya, tapi indeks selama kita ini turun, Pak, kalau kita lihat perilaku perjalanan orang tetap KPK seperti yang ini, saat ini sudah dilakukan, dan mereka banyak melakukan keberhasilan dengan melakukan operasi tangkap tangan sehingga lebih banyak uang negara yang bisa dikembalikan dan itu dilakukan karena keberhasilan penyadapan. Nah, kalau misalnya ternyata pada revisi Undang-Undang KPK ini penyadapan kemudian dipersulit dengan harus ada izin dan lain-lainnya. Nah, bagaimana kemudian ini bisa membantu keberhasilan dari KPK yang baru nantinya? Pencegahan lebih selamat uangnya, Bu. Secara manajemen itu lebih bagus pencegahan. Uangnya nggak lari kemana-mana. Uang-uang yang kembali itu lebih banyak yang dicegah daripada yang kita tindak. Karena kita harus ngeluarin uang pengadilan, kemudian juga muka kita di dunia internasional. Itu masih bisa debatable. Jadi maksud saya, bukan berarti kita juga tidak melakukan penuntutan ataupun tidak menggunakan peralatan untuk menangkap orang-orang jahat di luar sana gitu ya. Tapi saya lebih percaya bahwa alat itu bukan berarti tidak digunakan tanpa harus melakukan check and balance gitu. Jadi ini kan eranya transparansi, eranya keterbukaan, semua harus terbuka dong. Saud Situmorang harus dicek. Dia yang dengerin siapa nih gitu loh. Ya kan harus dilihat. Oleh sebab itu kita nanti menentukan, kan ada senior-senior kita yang kita percaya. Entah Pak Eri Riana yang selama ini punya kredibilitas, Johan Budi tarik lagi ke dalam yang tahu. Jadi Dewan Penasihat itu Pak Ngruki yang punya kredibilitas lah, yang percaya bahwa dia yang bisa nanti itu ngepokin kepala Saud tuh kalau bandel-bandel, kan begitu. Jadi Anda ya? akan merangkum Jadi atau merangkul dengan kepada itu. orang-orang Jadi yang check and tersingkir balance, dalam proses ini, Pak? Oh iya dong, saya bilang itu teman saya Chandra tega banget nggak dikasih satu suara juga. Itu Chandra itu pinter loh. Oke, nah tadi Anda mengatakan proses pencegahan, berarti Halo? itu kan misalnya kasus yang mungkin belum terjadi begitu. Nah bagaimana dengan kasus-kasus yang terdahulu, kasus besar seperti kasus Senturi, BLBI yang memang sudah ditargetkan oleh KPK yang lama begitu untuk ditindaklanjuti, apakah KPK yang baru ini bisa menuntaskannya? Ya itu makanya saya ini bunda saya yang satu lagi itu Bunda Desti itu nanya di baris terakhir paper saya itu bilang begini, mari kita berantas korupsi sekali lagi mulai dari nol. Ibu Desti itu nanya ke saya waktu itu pertanyaan terakhir, apa maksudnya itu Pak Saud? Saya bilang, Bu, marilah kita mulai menuju nol tapi dari